Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Semoga senantiasa sehat selalu ya. Dan tentunya itu harus jaga imun ya, serta gunakan masker dan juga cuci tangan dimanapun kalian berada. Nah, kali ini kami dari kelompok 5 Program Studi Manajemen Fakultas Sosial Ekonomi dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Kami di sini itu akan menyampaikan materi ataupun mempresentasikan materi ya berkaitan dengan mata kuliah kami, yaitu Total Quality Management yang diampu oleh Bapak Cumedi Yusuf SEMM. Nah, sebelum itu mungkin alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya, karena di sini itu anggotanya ada saya sendiri, Ningrum Indriantari dengan NIM 2019 0208001. Kemudian yang kedua itu ada Unjuk Melisa Putri dengan NIM 2019 0208024, dan yang ketiga itu ada Elisa Kotronada Asidik dengan NIM 2019 0208050. Lalu yang keempat itu ada Ilhamuddin Sudi dengan NIM 2019 0208064, dan yang terakhir itu ada Adea Rahma Agustia dengan NIM 2019 0208065. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu ya, langsung saja memasuki poin materi yang pertama itu tentang ISO ya, yang mana ISO ini kepanjangannya adalah The International Standard of Organization. Jadi ISO ini berasal dari, awal mulanya itu berasal dari kata Yunani ya, yaitu isos yang berarti sama. Nah, ISO ini bukan diambil dari nama sebuah organisasi, itu bukan ya, karena ISO adalah badan standar dunia yang mana itu dibentuk untuk istilahnya meningkatkan perdagangan internasional ya, dan juga berkaitan dengan perubahan akan barang dan jasa. Dengan kata lain, ISO ini merupakan sebagai koordinasi standar kerja, kemudian publikasi standar harmonisasi, serta promosi akan pemakaian standar internasional, yang mana ini tuh beranggotakan para dewan dari standarisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss ya. Nah, adapun pihak dari organisasi ISO ini itu berperan dalam memfasilitasi akan perdagangan internasional ya, dan ini juga membuat semuanya itu tentunya ya pasti berjalan dengan baik ya, karena ISO ini juga memberikan spesifikasi tentunya itu akan kelas dunia ya. Jadi standarnya itu bukan standar yang biasa-biasa aja, itu bukan, yaitu standarnya adalah kelas dunia, dan ini bisa diterapkan untuk berbagai hal ya, mulai dari ada produk, kemudian ada sistem, lalu ada layanan, hingga memastikan kualitas, keamanan, serta efisiensi ya. Jadi efisiensi dalam proses produksi ya. Nah, untuk ISO sendiri ini memang terdiri dari beberapa jenis ya. Itu ada yang pertama ISO 9000 ya. Ini biasanya itu digunakan sebagai dasar dalam mengembangkan TQM pada suatu perusahaan ya, karena ini tuh mampu untuk menciptakan lingkungan yang dapat dikontrol dan juga menimbulkan kesadaran akan kualitas, serta juga kumpulan standar manajemen mutu dan standar proses ya. Jadi bukan standar produk, itu bukan ya, tapi standar proses ya. Nah, kedua itu ada ISO 9001. Ini biasanya digunakan oleh perusahaan manufaktur ya, karena di sini itu memang tentunya itu menginspirasi perusahaan untuk menemukan cara atau istilahnya itu ya cara yang lebih efektif dalam menangani berbagai permasalahan yang akhirnya ISO ini memang memberikan solusi ya tentunya terhadap masalah-masalah terutama berkaitan dengan produktivitas suatu barang ya ataupun jasa. Nah, ketiga itu ada ISO atau IEC 17025 ya. Ini biasanya itu digunakan oleh perusahaan yang memang memiliki persyaratan istilahnya itu lembaga pengujian ya. Jadi ya ibaratnya seperti contohnya itu laboratorium, itu kan bisa untuk pengujian. Nah,
Kemudian yang keempat itu ada ISO berapa ya itu 28.000 ya, itu ISO 28.000 ini biasanya itu membahas mengenai persyaratan sistem manajemen istilahnya itu manajemen keamanan ya, karena di sini itu memang berkaitan untuk rantai pasokan ya untuk selanjutnya. Nah, di sini juga menerapkan aspek-aspek yang tentunya itu untuk membantu organisasi menilai berkaitan dengan ancaman-ancaman mengenai keamanan ya, ancaman untuk ya istilahnya untuk keamanan di rantai pasokan itu. Lalu yang kelima itu ada ISO 5001 ya. Nah, di ISO ini itu untuk menetapkan persyaratan bagi organisasi itu untuk istilahnya mengembangkan, kemudian juga mengimplementasikan juga dan meningkatkan sistem manajemen energi ya. Nah, kemudian yang keenam itu ada ISO 14001 ya. Di ISO ini memang diakui secara luas itu memang menciptakan persyaratan untuk organisasi yang memang ingin meningkatkan kinerja lingkungan sekitarnya ya, dan juga meningkatkan efisiensi organisasi mereka. Nah, yang ketujuh itu ada ISO 22000 ya. Di ISO ini memang istilahnya itu secara global itu memang udah diterima ya, ISO ini itu memang secara global udah diterima, dan di sini itu menetapkan persyaratan untuk sistem ya, untuk sistem manajemen keamanan pangan. Kemudian juga di sini itu didirikan sekitar tahun 2005 ya, sekitar tahun 2005 ini didirikan atau munculnya ISO ini. Nah, lalu yang ke-8 itu ada ISO atau IEC 27001 ya. Nah, di ISO ini memang menetapkan mengenai spesifikasi ya, di mana spesifikasinya itu untuk sistem manajemen keamanan informasi ya, jadi berkaitan dengan manajemen informasi-informasinya gitu loh. Nah, kemudian yang terakhir itu yang ke-9 itu ada ISO TS 16949 ya. Nah, di ISO ini memang biasanya itu berkaitan dengan persyaratan sistem kualitas yang umumnya itu dikembangkan secara bersama oleh industri otomotif ya. Jadi biasanya digunakan oleh industri otomotif ya, kayak misal sepeda motor, mobil, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian ISO juga memiliki istilahnya itu tujuan serta memang arti penting ya untuk menerapkan ISO. Itu yang pertama bisa meningkatkan kredibilitas perusahaan. Jadi ketika suatu perusahaan itu menerapkan ISO, mempunyai standar ISO itu secara langsung akan meningkatkan kredibilitasnya ya dari perusahaan itu, dan ini merupakan hal yang sangat penting ya, terutama bagi kalian yang memang ingin bersaing di pasar secara global ya. Dan calon konsumen ataupun konsumen ini juga mereka itu berpikir ketika suatu perusahaan itu memiliki istilahnya standar ISO ini, bahwa mereka meyakini kualitas produknya pun juga jauh lebih baik ya dibanding perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki standar ISO. Nah, yang kedua itu mampu mengoptimalkan kinerja karyawan ya. Jadi ketika perusahaan itu istilahnya sudah terstandar ISO, itu secara langsung karyawan juga akan bekerjanya itu lebih aktif, lebih giat, dan mereka itu berusaha untuk mengembangkan kualitas dirinya sendiri loh. Untuk menyesuaikan perusahaan mereka yang memang sudah terstandar ISO ya. Nah, yang ketiga itu untuk meningkatkan goodwill perusahaan ya. Goodwill ini berkaitan dengan citra ya, citra atau nama baik perusahaannya juga. Karena perusahaan yang menerapkan ISO ini itu
perusahaan itu akan tentunya dipandang oleh perusahaan-perusahaan lain kayak gitu loh. Pokoknya dipandang lah seperti itu. Dan yang keempat itu juga mampu mencegah pemborosan ya. Mengapa demikian? Karena di dalam ISO ini, di dalam standar ISO ini memang di situ tertera atau tercantum mengenai solusi-solusi dari berbagai permasalahan dalam suatu perusahaan yang berkaitan dengan produktivitas ya. Kemudian ISO ini juga memiliki standar ya. Apa saja itu standarnya? Nah, yang pertama itu tentunya untuk membuat pengembangan produksi ya, dan juga untuk penyediaan produk ya, serta layanan yang memang lebih efisien, kemudian lebih aman, serta lebih bersih juga ya. Nah, yang kedua itu juga untuk memfasilitasi perdagangan antar negara dan juga membuatnya lebih adil ya. Jadi biar setara gitu loh antar negara yang satu dengan negara yang satunya. Nah, yang ketiga itu untuk menyediakan pemerintah di sini itu dengan apa ya, dengan standar teknis lah untuk akan kesehatan, kemudian juga untuk keselamatan, serta undang-undang mengenai lingkungan ya, dan juga untuk penilaian kesesuaian. Jadi semua itu sudah sesuai belum kayak gitu loh. Kalau misalkan belum sesuai ya berarti belum bisa menggunakan standar ISO tentunya. Nah, yang keempat itu untuk berbagi lah mengenai kemajuan teknologi, karena tentunya semakin zamannya berkembang, itu teknologi pun juga akan semakin berkembang ya. Nah, di sini juga berkaitan dengan praktik manajemen yang tentunya baik dan juga menyebarkan inovasi ya, karena inovasi itu memang perlu ya. Tujuannya buat apa? Agar perusahaan itu juga bisa bertahan lah atau bisa berkembang juga. Nah, yang kelima itu juga untuk melindungi konsumen ya, dan juga pengguna pada umumnya dengan produk ataupun jasa. Jadi secara langsung ISO ini selain untuk istilahnya itu untuk membuat solusi atau mencari solusi berkaitan dengan masalah-masalah yang ada di perusahaan, juga di sini melindungi konsumen ya tentunya, agar nggak sewenang-wenang lah istilahnya, perusahaan itu nggak sewenang-wenang terhadap konsumen mereka. Nah, yang terakhir itu atau yang keenam ini untuk membuat hidup itu lebih sederhana ya, dengan menyediakan solusi untuk masalah pada umumnya. Jadi ya kalau misalkan standar ISO-nya itu bisa untuk menyelesaikan masalah, untuk mencari jalan solusi, otomatis juga membuat hidup lebih baik ya. Selanjutnya saya Ilhamuddin Sudi, NIM 2019 020804. Saya akan melanjutkan materi dasar-dasar ISO 9000. Yang pertama adalah fokus pelanggan. Fokus ini untuk memenuhi persyaratan pelanggan dan untuk berupaya melebihi harapan pelanggan. Tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan fokus pada pelanggan yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi pelanggan langsung dan tidak langsung. Yang kedua, pahami kebutuhan dan harapan tiap pelanggan pada saat ini dan masa yang akan datang. Yang ketiga, kaitkan sasaran organisasi dalam kebutuhan dan harapan pelanggan. Kemudian dasar ISO yang kedua adalah kepemimpinan. Pemimpin adalah adanya kepemimpinan untuk menetapkan semua tingkatan kesatuan sasaran dan arahan, serta menciptakan kondisi yang membuat semua orang terlibat dalam pencapaian sasaran untuk organisasi. Tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kepemimpinan adalah yang pertama adalah 1. Mengkomunikasikan visi, misi, strategi, dan kebijakan kepada seluruh organisasi. Kedua, menciptakan dan pertahankan nilai bersama, keaktifan, dan model etik. Yang ketiga adalah terapkan budaya kepercayaan. Kemudian dasar ISO yang ketiga, keterlibatan orang. Organisasi perlu meningkatkan semua orang kompeten, diberdayakan, dan dilibatkan dalam pemberian nilai organisasi. Tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelibatan orang adalah
Yang pertama, mendorong pemahaman tentang individu, pentingnya kontribusi individu. Yang kedua, mempromosikan kolaborasi di seluruh organisasi. Yang ketiga, fasilitasi diskusi terbuka serta pembagian pengetahuan dan pengalaman. Dasar ISO yang keempat adalah pendekatan proses. Hasil yang konsisten dan terprediksi dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisiensi saat aktivitas dipahami dan dikelola sebagai proses yang saling terkait. Tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan pendekatan proses yaitu yang pertama, menentukan sasaran sistem setiap proses yang diperintahkan untuk mencapai sasaran. Kemudian yang kedua, menerapkan kapabilitas organisasi. Yang ketiga, menerapkan kewenangan, tanggung jawab dan akuntabilitas. Kemudian dasar ISO yang kelima, pendekatan sistem manajemen. Pendekatan sistem manajemen ini dirancang untuk memanfaatkan analisis ilmiah dalam suatu organisasi yang kompleks. Kemudian pendekatan yang keenam, dasar ISO yang keenam, perbaikan terus-menerus. Artinya organisasi yang sukses terus-menerus menekankan pada perbaikan. Tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan perbaikan terus-menerus yaitu mendorong penetapan sasaran perbaikan pada semua tingkatan organisasi. Yang kedua, didik dan latih orang pada semua tingkatan. Yang ketiga adalah memastikan kompetensi sumber daya manusia untuk menjalankan proyek perbaikan. Kemudian dasar ISO yang ketujuh, pendekatan faktual untuk pengambilan keputusan. Keputusan berdasarkan analisis dan evaluasi dapat dan informasi lebih berpeluang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tindakan untuk mencapai pengambilan keputusan yaitu yang pertama adalah menentukan ukur dan pantau indikator utama. Yang kedua, sediakan data yang diperlukan. Yang ketiga, pastikan bahwa data dan informasi cukup tepat. Kemudian yang terakhir, dasar ISO yang terakhir, hubungan pemasok yang saling menguntungkan. Artinya, guna mencapai sukses yang berkesinambungan organisasi dengan organisasi mengelola perubahan dengan para pemangku kepentingan seperti pemasok. Tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan hubungan pemasok yang saling menguntungkan yang pertama adalah menentukan dan prioritaskan hubungan dan dengan pemangku kepentingan yang perlu dikelola atau yang dipahami. Kemudian yang kedua, ciptakan hubungan yang menyeimbangkan manfaat dan jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian materi selanjutnya adalah asal-usul ISO dan TQM. ISO 9000 dan TQM. ISO 9000 diciptakan tahun 1987 oleh Dr. Edward Deming. Memperkenalkan siklus Planned Check Act ke Jepang pada tahun 1950 dan menjadi salah satu benih revolusi Jepang yang memberi kita TQM. Kemudian cakupan sistem manajemen mutu. Yang pertama adalah kebijakan mutu. Kebijakan mutu ini merupakan kebijakan resmi organisasi atau perusahaan dari manajemen perusahaan yang berisi maksud dan tujuan organisasi yang berlanjut dengan masalah mutu. Kemudian manual mutu. Manual mutu adalah dokumen yang menjadi panduan implementasi manajemen mutu yang isinya berdasarkan standar nasional Indonesia. Kemudian sasaran mutu. Sasaran mutu merupakan target mutu yang ingin dicapai oleh personal organisasi, perusahaan organisasi yang sesuai dengan harapan pelanggan. Kemudian yang terakhir adalah form and record. Form and record merupakan bentuk objek sasaran yang digunakan untuk menampung semua objek yang akan diaplikasikan pada kedepannya dan dikumpulkan file yang mempunyai tujuan yang. Nah, slide selanjutnya adalah manfaat dari ISO 9000. Yang pertama adalah kepuasan pelanggan, di mana perusahaan yang memiliki sertifikasi ISO dapat meningkatkan kepuasan dan juga kepercayaan pelanggan melalui jaminan kualitas, karena perusahaan akan terus-menerus melakukan pengecekan supaya tidak terjadi kesalahan. Yang kedua adalah daya saing. Daya saing ini berkaitan dengan citra perusahaan. Dengan adanya
sertifikasi ISO yang dimiliki oleh perusahaan dapat meningkatkan citranya di mata konsumen. Dengan begitu, konsumen dapat lebih menyukai produk yang diproduksi oleh perusahaan atau merek tersebut. Kemudian ada pembaruan dari ISO 9000. Dimulai pada tahun 1987, di mana ISO 9000 mulai diterbitkan dan disebut dengan ISO 9000-1987. Yang kemudian dilakukan revisi pertama pada tahun 1994 dan revisi kedua pada tahun 2000. Nah, pada tahun 2000 ini menggabungkan antara ISO 9001, 9002, dan 9003 menjadi ISO 9000-2000. Kemudian dilakukan revisi ketiga pada tahun 2008 dan berubah menjadi ISO 9001-2008. Dan yang versi terbarunya merupakan versi keempat, yaitu adalah ISO 9001-2015. Selanjutnya adalah karakteristik dari ISO 9000 dan juga TQM 9000. Di mana ISO 9000 memiliki karakteristik yaitu sebuah proses pengendalian statistik yang terkendali, sedangkan TQM berfokus pada program kerja untuk perbaikan berkelanjutan berbasis pada pengendalian statistik. Yang kedua, ISO 9000 memerlukan data tentang kualitas, begitu juga dengan TQM yang memerlukan data mengenai kualitas. Yang ketiga, ISO 9000 membutuhkan analisa terhadap data, sedangkan TQM membutuhkan kumpulan data untuk diolah dan hasilnya untuk mengembangkan kualitas. Yang terakhir, ISO 9000 merupakan kekuatan perusahaan dalam pengawasan produk-produk yang diterima dari supplier, sedangkan TQM merupakan pengendalian dan mengolah hubungan dengan supplier atas dasar kepercayaan. Yang pertama, dalam literatur kualitas secara luas menyebutkan bahwa ISO 9000 merupakan fondasi dari TQM atau sebuah kerangka kerja di mana TQM bisa dikembangkan. Karena itu, manfaat yang bisa didapatkan setiap organisasi dengan mengadopsi ISO 9000 adalah sebagai mekanisme kontrol untuk membantu kesuksesan transisi dari ISO ke TQM. Yang kedua, ada ISO 9000 dapat diterapkan dalam lingkungan non-TQM. Yang ketiga, ISO 9000 dapat meningkatkan operasi di lingkungan tradisional. Dan yang terakhir, keduanya tidak bersaing. Itulah hubungan antara TQM dan ISO 9000. Selanjutnya ada tujuan TQM dan ISO. Tujuan TQM adalah untuk meningkatkan kualitas keseluruhan suatu organisasi dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan. Sedangkan tujuan dari ISO 9000 itu untuk memastikan bahwa perusahaan telah menerapkan sistem mutu standar untuk meningkatkan mutu dan memfasilitasi perdagangan di pasar internasional. Selanjutnya ada motivasi penerapan ISO 9000. Yang pertama itu untuk meningkatkan operasi, yang kedua untuk meningkatkan atau membuat sistem manajemen mutu, yang ketiga untuk meningkatkan konsistensi mutu, yang keempat untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, yang kelima untuk memperbaiki kompetitif, dan yang keenam untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Ya, nama saya Adia Rahma Agusti dengan NIM 2019-0208-065. Di sini saya akan menyampaikan tentang perkembangan ISO 9000 bersamaan dengan popularitas isu tentang Total Quality Management. Maka kehadiran ISO 9000 ini memiliki peran mengisi kekurangan dan menyempurnakan praktek Total Quality Management seperti pengendalian continuous improvement, customer focus, employee involvement, dan empowerment melalui sistem dokumentasi dan recording. Yang selanjutnya yaitu perkembangan Total Quality Management. Hingga kini banyak perusahaan menerapkan praktek Total Quality Management untuk perbaikan kualitas yang berkesinambungan. Semenjak dilahirkan, Total Quality Management ini berorientasi pada pelanggan. Perkembangan Total Quality Management hingga kini banyak perbedaan pendapat tentang konstruk atau pengukuran Total Quality Management sebagai upaya
peningkatan perbaikan berkelanjutan menuju kepuasan pelanggan. Perbaikan terus-menerus perlu dilakukan, pemantauan kualitas melalui setiap level operasi. Pemantauan kualitas yang dilakukan perusahaan dapat menekankan tingkat kerusakan dari produk, sehingga perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan lebih banyak lagi untuk memperbaiki produk, di mana menjadikan beban biaya produksi lebih kecil dan perusahaan mendapatkan laba yang menjadi lebih tinggi, serta konsumen puas terhadap kualitas produk. Dengan itu, konsep Total Quality Management tersebut menjelaskan bahwa perusahaan harus dapat mengendalikan dan memerlukan keterlibatan dari komponen perusahaan. Ya, berikut terdapat beberapa motivasi dan keuntungan mengadopsi ISO 9000 pada perusahaan. Yang pertama, kesan perusahaan menjadi baik. Yang kedua, kepedulian terhadap kualitas menjadi baik. Yang ketiga, produser dokumentasi menjadi baik. Yang keempat, instruksi dan prosedur kerja menjadi jelas. Yang kelima, tanggung jawab kerja menjadi jelas. Yang keenam, mengurangi pekerjaan yang tidak diperlukan. Yang ketujuh, memperluas pasar internasional. Yang kedelapan, pelayanan kepada konsumen menjadi lebih baik. Yang kesembilan, mengurangi pemborosan dan lebih efisien lagi. Yang kesepuluh, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kesebelas, menciptakan keunggulan daya saing yang lebih baik lagi. Yang ke-12, membantu melakukan perbaikan yang berkesinambungan. Yang ke-13, meningkatkan keuntungan. 14, meningkatkan market share. Yang ke-15, yaitu menciptakan peluang ekspor. Oke, baik teman-teman, itu dia ya pemaparan atau presentasi dari kelompok kami ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua apa yang kami sampaikan. Kemudian juga kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian kami masih terdapat kekurangan, kesalahan ataupun kekeliruan ya. Adapun kritik dan saran yang membangun itu tentunya sangat kami harapkan ya. Dan jangan lupa teman-teman semua untuk like, comment, and subscribe channel YouTube kami ya. Dan cukup sekian dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.